Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester 2 ini, Sejarah Indonesia akan membahas tentang yang pertama tentang pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Oke, yang pertama kita bahas adalah tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, kedatangan Jepang di Indonesia. Bagaimana proses masuknya Jepang ke wilayah Indonesia? Ini yang harus kalian ketahui. Ini bermula ketika Jepang berhasil menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii, tanggal 7 Desember 1941. Dengan penyerangan ini, akhirnya Jepang mudah untuk menguasai wilayah lain di kawasan Samudra Pasifik. Salah satunya adalah kawasan Asia Tenggara seperti Filipina dan Indonesia. Di mana penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbor ini memulai yang namanya Perang Dunia Kedua. Dan juga Jepang mampu untuk mengusir Belanda yang telah menduduki Indonesia selama ratusan tahun. Bagaimana awal mulanya? Awal mulanya ketika akhirnya Jepang datang ke Indonesia, Belanda melalui gubernur jenderalnya saat itu yaitu Tjarda van Starkenborgh itu menyatakan perang terhadap Jepang. Karena apa? Karena Jepang mulai datang ke Indonesia. Nah, di sini gubernur jenderal Belanda yaitu yang tadi namanya Tjarda itu membentuk pasukan gabungan yang disebut dengan American, British, Dutch, Australian Command atau disingkat menjadi ABDACOM. ABDACOM ini adalah pasukan gabungan terdiri dari pasukan Amerika Serikat, pasukan Inggris, Belanda, dan Australia yang berguna untuk menghadapi masuknya tentara Jepang ke Nusantara, ke Indonesia. Oke, selanjutnya karena berhasil menghancurkan pangkalan militer Pearl Harbor Amerika, di sini kepercayaan diri Jepang semakin meningkat untuk menguasai wilayah Asia Pasifik. Di sini Jepang punya dua kekuatan, yaitu yang pertama angkatan darat atau disebut dengan Rikugun dan juga angkatan laut disebut dengan Kaigun. Nah, angkatan darat bergerak mulai dari Indochina untuk mencapai Malaya, Singapura, Pulau Luzon, Myanmar, dan juga Sumatera. Sementara angkatan lautnya ini bergerak dari Hawaii ke Mindanao, ke Kalimantan, Sulawesi, Ambon, sampai ke Papua. Nah, angkatan militer Jepang tersebut bersatu untuk menyerang Jawa. Jadi kan tadi kalau darat ada daerah-daerahnya, kalau dengan angkatan laut daerah-daerahnya. Nah, selanjutnya dua angkatan ini akhirnya bersatu untuk menyerang Jawa karena Jawa dianggap sebagai pusat pemerintahan dan militer Belanda. Oke, selanjutnya awal kedatangan Jepang ke Indonesia ini awalnya adalah mereka ingin menguasai daerah-daerah yang punya kekayaan minyak. Makanya pertama kali Jepang datang itu adalah ke Tarakan. Selain ke Tarakan, dia juga ke Balikpapan, ke Samarinda, dan juga ke Kota Bangun. Di mana tujuan selanjutnya setelah menguasai kota-kota penghasil minyak, mereka langsung menuju Sumatera, di mana dalam pasukan di Sumatera itu tanggal 14 Februari 1942, Jepang berhasil menurunkan pasukan payungnya ke Palembang hingga akhirnya 2 hari kemudian Palembang berhasil diduduki oleh Jepang. Nah, selanjutnya setelah berhasil menguasai daerah penghasil minyak, menguasai Palembang, Jepang datang menuju Jawa sebagai pusat pemerintahan Belanda. Selanjutnya, untuk mengatasi kedatangan Jepang, ABDACOM yang terdiri dari pasukan Amerika, Inggris, Belanda, dan juga Australia ini membagi kekuatan menjadi 3, yaitu ada beberapa kekuatan. Yang pertama ada resimen infanteri, lalu ada batalion Australia, lalu ada 2 kompi lapis baja, lalu ada 1 kompi taruna akademi militer, lalu ada korps pendidikan perwira cadangan, lalu ada 4 batalion infanteri di Jawa Tengah, lalu ada 3 batalion bantuan Indonesia serta 1 batalion marinir. Nah, di sini yang paling terkenal dari ABDACOM di sini adalah pasukan KNIL. KNIL adalah Koninklijk Nederlands Indisch Leger, di mana di sini adalah orang Indonesia yang membantu Belanda untuk mengusir Jepang. Di mana pimpinan dari KNIL adalah Jenderal H. ter Poorten. Oke, selanjutnya ketika Jepang masuk ke Pulau Jawa, ini diawali dengan adanya pertempuran di Laut Jawa. Pertempuran di Laut Jawa ini merupakan pertempuran yang dipimpin oleh Angkatan Laut Jepang yang melawan pasukan gabungan antara Belanda dan Inggris yang dipimpin oleh Karl Doorman. Jadi Jepang melawan pasukan gabungan, tapi tetap aja Jepang yang menang. Oke, akhirnya pasukan Belanda yang kalah di sini melarikan diri ke Australia. Selanjutnya
Tanggal 1 Maret 42, tentara ke-16 Jepang berhasil mendarat di 3 tempat. Yang pertama adalah di Teluk Banten, yang kedua di Eretan Wetan, Indramayu, dan yang ketiga di Kragan, Jawa Timur. Pendaratan di Indramayu ini dipimpin oleh Kolonel Tony Sori, dan di sekitar Bojonegoro dikoordinasi oleh Maijen Tsuchihashi. Selanjutnya tanggal 5 Maret 1942, Batavia akhirnya dinyatakan sebagai kota terbuka. Lalu selanjutnya Jepang setelah mengambil Batavia, Jepang berhasil menduduki Buitenzorg atau yang sekarang kita sebut dengan Bogor. Setelah Buitenzorg, yang ketiga dikuasai Jepang di Pulau Jawa adalah Kalijati. Mereka menuju ke Kalijati, dan sebelum sampai ke Kalijati mereka menyerbu Bandung dulu. Lalu selanjutnya dari arah utara, karena mereka masuk dari arah utara, mereka sampai ke Ciater. Di Ciater mereka berhasil mengalahkan tentara Jepang hingga akhirnya tentara Jepang mundur sampai ke Lembang. Hingga akhirnya tanggal 7 Maret Jepang berhasil menguasai Lembang, di mana itu merupakan tempat terakhir dari pasukan tentara Belanda di sana. Nah, ketika itu akhirnya Belanda meminta Belanda minta negosiasi untuk mengakui keberadaan Jepang, tapi dia meminta penyerahan lokal. Artinya dia hanya mau menyerahkan, ya udah, kalau karena Jepang cuma datang ke daerah Jawa Barat, berarti yang diserahkan oleh Belanda hanya daerah Jawa Barat. Tetapi di sini Jenderal Jepang bernama Jenderal Imamura nggak mau menerima penyerahan lokal. Yang Jenderal Imamura mau adalah penyerahan total. Penyerahan total di sini artinya adalah penyerahan dari seluruh pasukan Jepang, bukan penyerahan dari seluruh pasukan Belanda, bukan cuma pasukan Belanda di Jawa Barat, tapi pasukan Belanda di seluruh Indonesia. Jadi di sini Jepang menuntut supaya seluruh pasukan Belanda menyerah total, bukan menyerah lokal kepada pasukan Jepang. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka di sini Jepang mengultimatum atau mengancam akan melakukan pengeboman terhadap kota Bandung dari utara. Hingga akhirnya tanggal 8 Maret Jepang berhasil mendapatkan Indonesia. Karena apa? Karena Belanda melakukan penyerahan tanpa syarat kepada Jepang melalui penandatanganan kapitulasi Kalijati. Jadi dengan ditandatangannya kapitulasi Kalijati di sini, dimulailah pendudukan Jepang atas Indonesia. Yang menandatangani kapitulasi Kalijati ini adalah Letnan Jenderal Imamura dari Jepang, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh dari Belanda, dan juga Letnan Jenderal Hatterporten. Ini merupakan pemimpin Abdakom tadi, dan juga pejabat militer Belanda. Jadi perwakilan Indonesianya nggak ada ya, karena Indonesia saat itu belum dianggap sebagai sebuah negara. Jadi yang di sini menandatangani penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang adalah Jepang sebagai penerima dan juga Belanda sebagai pemberinya. Selanjutnya sambutan kedatangan Jepang ke Indonesia. Bagaimana sambutan yang dilakukan orang Indonesia? Orang Indonesia justru menyambut dengan baik kedatangan Jepang ke Indonesia. Bahkan ketika Jepang datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia mengucapkan yang namanya banzai banzai. Jadi banzai ini artinya adalah selamat datang. Kenapa? Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia sudah terlalu lama dijajah oleh Belanda, makanya masyarakat Indonesia merasa benci terhadap Belanda, dan akhirnya ingin dibebaskan dari jeratan Belanda. Dengan kedatangan Jepang di sini, masyarakat Indonesia kebanyakan percaya terhadap ramalan Raja Kediri zaman dahulu yang bernama Raja Joyoboyo, di mana Raja Jayabaya ini meramal jika nanti suatu saat kita kedatangan bangsa kulit kuning dalam artian Jepang, maka kita akan segera merdeka. Jadi kedatangan Jepang sebenarnya sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya, merupakan pertanda kalau Indonesia sudah menuju kemerdekaan, Nusantara sudah menuju kemerdekaan. Jadi makanya sambutan bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang sangat disambut dengan baik. Hal ini pun akhirnya dimanfaatkan Jepang untuk melakukan propaganda, yaitu mereka bilang mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu membebaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat, dan juga Jepang berjanji untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan mereka juga menyatakan kalau mereka itu adalah saudara tua kita. Karena apa? Karena kita sama-sama orang Asia. Jadi sebenarnya antara Jepang sama Indonesia adalah saudara, ya. Karena dari fisik pun hampir sama, karena kita sama-sama dari Asia. Selanjutnya Jepang juga menarik simpati masyarakat Indonesia dengan mengizinkan bendera merah putih dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Jadi
ini mengakibatkan kan kalau dulu yang bendera yang boleh berkibar cuma bendera Belanda. Sekarang Jepang masih mempersilahkan supaya bendera merah putih berkibar bersama dengan bendera Hinomaru atau bendera Jepang. Lalu selanjutnya melalui siaran radio juga Jepang mempersilahkan untuk masyarakat Indonesia membeli barang-barang buatan Jepang dengan harga yang sangat murah, sehingga masyarakat Indonesia bisa mencoba berbagai teknologi buatan Jepang yang selama ini mereka tidak paham teknologi apa aja yang sudah berkembang di dunia. Oke, selanjutnya pembentukan pemerintahan militer. Di sini Jepang mengubah sistem pemerintahan di Indonesia menjadi sistem secara radikal, yaitu sistem militer. Apa sih pemerintahan sistem militer? Sistem militer ini bertujuan untuk mempercepat penguasaan sumber vital bagi pertahanan nasional. Jadi sistem militer pemerintahan militer ini berguna untuk memulihkan keamanan, menjamin suasembada ekonomi militer Jepang. Karena saat itu kan Jepang lagi melakukan perang Asia Pasifik atau perang dunia kedua di daerah Asia. Maka Jepang meminta pemerintahnya berbentuk pemerintahan militer. Karena berbentuk pemerintahan militer, maka sesuai dengan mandat dari Markas Besar Tentara Jepang. Maka di sini selanjutnya penduduk di seluruh wilayah daerah jajahan Jepang dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Jadi maksudnya seluruh daerah yang diduduki sama Jepang, penduduknya harus ikut membantu Jepang dalam kegiatan perangnya, termasuk salah satunya Indonesia. Karena apa? Karena kan Jepang lagi perang, otomatis Indonesia harus ikut membantu Jepang dalam perangnya. Oke, selanjutnya Jepang membagi Indonesia menjadi 3 pemerintahan militer. Yang pertama adalah pemerintahan angkatan darat yang disebut dengan Tentara ke-25 atau Tonishudan. Ini wilayahnya adalah Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Ini harus kalian ingat ya. Yang pertama angkatan darat yaitu Tentara ke-25 Tonishudan yang menguasai Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer angkatan darat Tentara ke-16 yang disebut dengan Asamusudan menguasai Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Yang pemerintahan angkatan darat ini pun dibantu oleh angkatan laut dari Daini Nine Kentai. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pemerintahan militer angkatan laut yaitu Armada Selatan kedua yang menguasai Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Jadi tentara ke-25 pusatnya Bukit Tinggi, tentara ke-16 pusatnya di Jakarta. Lalu selanjutnya Armada Selatan yang kedua pusatnya di Makassar. Pembagian pemerintahan pada masa pemerintahan militer Jepang ini diatur oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang Panglima Militer Angkatan Darat ke-16. Yang pertama itu Jepang menghapus jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda. Jadi pemimpin tertinggi di Jepang, pemimpin tertinggi pada masa penjajahan Jepang itu bukan lagi Gubernur Jenderal, tapi diambil oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Jadi tidak ada lagi namanya istilah Gubernur Jenderal. Selanjutnya, Jepang juga mengakui penjabat pemerintah sipil beserta pegawai pada masa Hindia Belanda asal memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Jadi orang Indonesia masih tetap bisa bekerja di dalam kantor-kantor pemerintahan asal memiliki kesetiaan terhadap Jepang. Lalu selanjutnya yang Jepang juga mengakui secara sah badan-badan pemerintahan dan undang-undang yang dibuat pada masa kolonial Belanda asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Jadi untuk masalah peraturan atau masalah undang-undang itu masih memakai undang-undang milik Belanda karena asal masih sesuai dengan peraturannya Jepang. Karena kan mereka sibuk perang, jadi mereka nggak ada waktu untuk ngurusin undang-undang baru. Oke. Sesuai dengan di sini pemerintahan militer pada masa Jepang hanya bersifat sementara, di mana susunan pemerintahan militer ini yang pertama adalah, jadi ini susunan pemerintahan militer yang pertama terdiri dari Gunshireikan atau Panglima Tentara. Panglima Tentara ini disebut juga dengan Panglima Tertinggi yang merupakan pucuk pimpinan militer Jepang di Indonesia, di mana Gunshireikan pertama ini diduduki oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua Gunseikan atau Kepala Staf Militer. Di sini pemimpin yang pertama adalah Mayor Jenderal Shizaburo Okazaki, jadi Gunseikan ini dibantu oleh Gunseikanbu
yaitu staf pemerintahan militer pusat. Jadi pertama Gunsereikan, lalu di bawah Gunsereikan ada Gunseikan, ini bisa kalian lihat di sini. Nah, Gunsereikan dibantu oleh Gunseikanbu. Nah, Gunseikanbu terdiri dari 5 departemen. 5 departemen yaitu ada Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan, Departemen Lalu Lintas, dan yang kelima adalah Departemen Kehakiman. Oke, yang ketiga ada Gunseibu. Gunseibu di sini merupakan koordinator pemerintah militer, di mana fungsi dari Gunseibu ini adalah seperti gubernur yang bertugas untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Gunseibu juga punya hak untuk membentuk pemerintahan di daerah dan memecat pegawai Belanda yang tidak sesuai dengan jalannya pemerintahan. Jabatan Gunseibu hanya ada di Pulau Jawa. Oke, selanjutnya pemerintahan militer juga bertugas mengatur kehidupan rakyat. Contohnya pada tanggal 1 April 42, pemerintah Jepang mengeluarkan Osamu Seirei nomor 4, di mana isi dari Osamu Seirei ini adalah hanya bendera Jepang atau Hinomaru yang boleh berkibar pada hari-hari besar. Jadi tadinya sudah dibilang kan, bendera Indonesia bendera Indonesia dan Jepang boleh berkibar bersama-sama. Tapi pada saat hari-hari besar hanya bendera Jepang saja yang boleh berkibar. Artinya bendera Belanda tidak boleh lagi dikibarkan. Lalu selanjutnya hanya lagu kebangsaan Jepang saja atau Kimigayo yang boleh dilantunkan pada saat hari-hari besar tersebut. Kalau Indonesia Raya nggak boleh. Selanjutnya menetapkan pemakaian waktu Jepang. Jadi Jepang sama Indonesia kan punya beda waktu tuh 90 menit. Jadi semenjak saat itu dan mulai digunakan yang namanya kalender Sumera. Kalender Sumera itu mengganti kalender Masehi. Jadi makanya kalau kalian lihat penanggalan pada saat penulisan teks proklamasi itu kan bukan tahun 1945 ya. Karena apa? Karena itu memakai tahun Sumera atau tahun dari Jepang. Jadi perhitungan Jepang. Karena dan juga rakyat Indonesia diwajibkan merayakan hari raya Tencho Setsu, itu hari raya kelahiran dari Kaisar Hirohito. Selanjutnya menjadikan mata uang Hindia Belanda sebagai mata uang yang berlaku bagi kepentingan jual beli dan pembayaran. Selain itu Jepang juga menggunakan mata uang yen. Oke, kenapa sih Jepang bisa berani seperti ini? Karena Jepang itu punya semboyan yang namanya Hakoichiyu. Hakoichiyu artinya adalah 8 penjuru di bawah satu atap. Jadi ada 8 mata angin, tapi pemimpinnya adalah Jepang, karena Jepang menganggap dirinya sebagai matahari. Nah, karena Jepang menganggap matahari, maka dia harus memimpin satu dunia ini. Jadi makanya inilah yang merupakan sumber kepercayaan diri Jepang untuk menguasai negara-negara di kawasan Asia. Oke, selanjutnya pembentukan pemerintahan sipil. Di sini pemerintahan sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tentang pemerintahan daerah dan juga Undang-Undang Nomor 28 tentang aturan pemerintahan Shu dan juga Tokubetsushi. Oke, undang-undang ini dimulai pada tanggal Agustus 1942, di mana isinya adalah latar belakangnya adalah keinginan Jepang untuk mendukung kelancaran pemerintahan militer dan mengembangkan pemerintahan sipil. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 27, sistem pemerintahan pada masa pendudukan Jepang terdiri dari yang pertama adalah Shu. Shu ini adalah karesidenan. Yang kedua ada Shi. Shi ini adalah kota praja. Yang ketiga ini ada Ken adalah kabupaten. Lalu selanjutnya ada Gun atau distrik, ada Son kecamatan, dan juga Ku kelurahan. Oke, terdapat di sini ada dua daerah yang nggak bisa menerapkan sistem pemerintahan ini, karena ini adalah dua daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan juga Surakarta. Oleh karena itu dua kota ini disebut dengan daerah istimewa atau Kochi. Oke, dalam struktur pemerintahan setiap daerah itu dipimpin oleh setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah. Kalau Shu dipimpin oleh Shukokan yang bertugas untuk sebagai penguasa legislatif dan eksekutif. Shukokan yang pemimpin Shu tadi dibantu oleh Shokan Kanbo dan juga dibantu oleh 3 bagian atau 3 departemen. Jadi Shukokan sebagai pemimpin Shu dibantu oleh Shokan Kanbo, atau majelis permusyawaratan, lalu dibantu juga oleh 3 bagian. 3 bagian adalah bagian pemerintahan umum,
bagian ekonomi, dan juga bagian kepolisian. Oke, intinya SHU itu sama seperti residen pada masa pemerintah Belanda, tapi fungsinya aja yang berbeda. Kan kalau dulu residen tuh kayak provinsi ya, intinya kayak satu provinsi. Tapi fungsinya beda karena apa? Karena mereka sudah dipersilakan untuk melakukan otonomi daerah. Jadi berhak untuk mengatur daerahnya masing-masing. Oke, di sini pemimpin SHU kalau kita bisa bilang sekarang, karena SHU kan ibarat kata kayak provinsi, maka SHU dipimpin seperti seorang gubernur. Jadi SHU Chokan itu ibarat kata kayak gubernurnya. Oke, pada masa pendudukan Jepang, Pulau Jawa dan Madura ada 17 SHU, sedangkan Sumatera ada SHU Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka Belitung. Selanjutnya, setelah membentuk SHU, pemerintah Jepang juga membentuk yang namanya Gunsei Kanbu di Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Gunsei Kanbu terdiri dari yang tadi sudah Ibu bilang ya, ada departemen-departemen yang di bawah pemerintahan Gunseikan atau kepala staf militer. Selanjutnya, kota juga dianggap memiliki posisi penting dan semacam otonomi daerah. Jadi di bawah SHU itu ada yang namanya kota. Oke, kota yang di sini yang terkenal di bawah pengawasan Gunseikan itu adalah kota Batavia, atau disebut dengan Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetsu Shincho. Oke, tanggal 5 September Jepang membentuk yang namanya Chuo-Sangi-in atau Dewan Pertimbangan Pusat, dan juga Chuo-Sangi-kai di mana disebut dengan Dewan Pertimbangan Daerah. Jadi September 42 Jepang membentuk Dewan Pertimbangan Pusat dan juga Dewan Pertimbangan Daerah. Hal ini dikarenakan adanya usul kepada pemerintah agar setiap ada permasalahan itu bisa langsung sampai kepada pemerintah pusat. Nah, ketua dari Chuo-Sangi-in atau Dewan Pertimbangan Pusat ini adalah Soekarno, serta Kusumo Utoyo dan juga Buntaran Mangun Subroto sebagai wakil ketua. Nah, hal ini menunjukkan Jepang berupaya, atau Jepang tuh peduli sama tokoh-tokoh di Indonesia untuk turut serta dalam pemerintahan. Jadi tokoh-tokoh Indonesia itu dipersilahkan untuk masuk ke dalam lembaga pemerintahan yang diciptakan oleh Jepang. Selanjutnya, tahun 43 Jepang mulai menunjuk tokoh-tokoh tersebut untuk duduk dalam pemerintahan, di mana dalam pidato Perdana Menteri Jepang, yaitu Perdana Menteri Tojo tanggal 18 Juni 1943, Jepang memberi kesempatan untuk orang Indonesia untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Jadi dipersilakan setiap tokoh-tokoh Indonesia untuk berperan serta dalam pemerintahan. Nah, kebijakan Perdana Menteri Tojo ini disebut dengan Seiji Sanyo atau partisipasi politik, agar bangsa Indonesia itu tetap senang sama keberadaan Jepang karena keberadaan pemimpin-pemimpinnya diakui, dan juga agar setiap orang itu percaya kalau Indonesia itu memang sedang dibantu kemerdekaannya oleh Jepang. Oke. Selanjutnya, penindasan Jepang terhadap bangsa Indonesia. Di sini ternyata ada beberapa kebijakan dari Jepang yang tadinya kita kira itu kebijakan yang baik, tapi ternyata pada pelaksanaannya tidak baik. Yang pertama adalah penerapan sistem ekonomi perang. Sistem ekonomi perang ini diterapkan pemerintah Jepang pada saat ada di Indonesia. Di sini dilakukan untuk kepentingan perang, yang tujuannya adalah untuk pertama menguasai sumber bahan mentah, terutama minyak bumi. Yang kedua adalah memotong garis suplai musuh yang bersumber dari Indonesia. Jadi sejak tahun 42, Angkatan Darat ke-16 yang tadi berpusat di Bukit Tinggi itu mengeluarkan peraturan yang menyatakan kalau kebun kopi, karet, dan teh ditempatkan di bawah pengawasan langsung Gunseikan. Jadi Gunseikan mengawasi langsung penanaman kopi, karet, dan juga teh. Selanjutnya, Gunseikan juga bekerja sama dengan badan yang bernama Saibi Kigyo Kanri Kondan atau SKK, di mana badan ini bertindak sebagai pengawas terhadap kegiatan jual beli serta penentuan harga dari hasil kebun tersebut, serta memberikan kredit kepada kebun yang akan dibaguskan atau direhabilitasi. Oke, dampak dari kebijakan ekonomi perang ini adalah mundurnya sektor perkebunan. Karena apa? Karena tadi sudah diatur semua harganya diatur,
penanamannya diawasi. Jadi makanya sektor perkebunan mengalami kemunduran karena sistem ekonomi perang ini, serta karena Jepang memutus hubungan dengan negara Eropa. Jadi yang biasanya kita menjual kopi atau teh ke Eropa, karena nggak boleh lagi menjual ke sana, makanya sektor perkebunan mengalami kemunduran karena kita nggak bisa lagi ngejual ke Eropa. Lalu selanjutnya karena Jepang tidak butuh yang namanya kopi, tembakau, dan teh, maka Jepang tidak memperbolehkan orang Indonesia menanam itu lagi. Jadi harus diganti. Apa yang diganti? Jadi tanaman kopi, tembakau, dan teh diganti menjadi tanaman kina dan tebu. Kenapa kina? Karena Jepang kan sedang ada di Indonesia, di mana Indonesia adalah daerah tropis dan banyak nyamuknya. Maka karena adanya penyakit malaria, dibutuhkanlah tanaman kina untuk mengobati penyakit malaria tersebut. Jadi daripada nanam kopi, karet, dan teh, disuruh diganti menjadi menanam kina. Selain menanam kina, dibutuhkan juga untuk selain menanam kina juga diganti menjadi menanam gula atau tebu. Oke. Di sini tanaman gula ini kenapa? Karena ini di sini Jepang mulai menerima modal swasta dari sebuah badan yang bernama Tokyo Rekogan atau Persatuan Perusahaan Gula. Jadi karena permintaan akan gula itu cukup tinggi, akhirnya bangsa Indonesia selain menanam kina juga diperintahkan untuk menanam yang namanya gula. Untuk selanjutnya karena produksi gula sudah sesuai dengan sesuai dengan permintaan, selanjutnya masyarakat Indonesia tidak boleh lagi menanam gula. Pabrik-pabrik gula yang tadinya didirikan atau dibuat itu diganti menjadi pabrik senjata dan juga pabrik industri perang yang lainnya. Jadi nggak boleh lagi nanam gula. Jadi nanam kina dan nanam gula itu hanya sesuai dengan kebutuhan Jepang saja. Selanjutnya setiap wilayah di Indonesia diharuskan melaksanakan sistem autarki. Autarki adalah setiap daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri dan harus dapat memenuhi kebutuhan perang. Hal ini selanjutnya Jepang membagi Pulau Jawa menjadi 17 autarki, Sumatera 3 autarki, dan 3 autarki di lingkungan pemerintahan Angkatan Laut. Dengan adanya sistem autarki, di sini akhirnya banyak daerah yang menjadi kurang sandang dan pangan. Karena apa? Karena kan tadi sudah Ibu bilang, autarki artinya adalah setiap daerah wajib memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, bagaimana kalau dia mau makan beras tapi ternyata daerahnya tidak menghasilkan beras? Nah, itu nggak bisa. Jadi kan kalau dulu kan kita bisa melakukan jual beli terhadap daerah lain, tapi di sini karena nggak boleh melakukan jual beli yang beda autarki, makanya akhirnya terjadi kelaparan dan juga kekurangan pakaian. Di sini pemerintah Jepang juga berusaha mengatasi masalah tersebut dengan membuka lahan baru. Jadi mereka melihat ternyata dengan adanya sistem autarki di sini banyak yang mengalami kekurangan makanan dan pakaian. Akhirnya pemerintah melakukan yang namanya penebangan atau mereka membuka hutan sekitar 500 hektar hutan di Pulau Jawa dan 10.000 hektar di Sumatera Timur itu dibuka secara besar-besaran untuk menanam padi dan jagung atau menanam kebutuhan masyarakat. Nah, akibat pembukaan hutan secara besar-besaran ini ada dampak buruknya bagi lingkungan, yaitu menimbulkan erosi dan banjir. Karena apa? Karena pemerintah Jepang membuka hutannya benar-benar dibabat habis. Bayangkan 500.000 hektar hutan di Pulau Jawa dibabat begitu saja hanya untuk menanam tanaman seperti padi dan juga jagung. Oke, selanjutnya Jepang juga menentukan kuota beras yang harus diserahkan dalam setoran wajib. Jadi dari 100% hasil panennya masyarakat, 40% itu boleh buat mereka sendiri, lalu 30% itu untuk penggilingan padi, sedangkan 30% lainnya untuk ke lumbung desa. Jadi ya dari sekian banyak yang bisa kita makan itu hanya 40%. Tapi walaupun pada kenyataannya bukan 40%, bahkan hampir nggak ada untuk masyarakat yang menanamnya. Lalu selanjutnya ini bisa dibilang sistem ekonomi perang ini justru lebih parah dibandingkan sistem kerja rodi atau tanam paksanya Belanda. Karena apa? Sistem ekonomi perang ini bisa dibilang Jepang mengendalikan seluruh
sektor produksi dan lalu lintas perdagangan. Jadi semuanya dikendalikan oleh Jepang. Bahkan monopoli pun berlangsung di seluruh sektor seperti produksi, distribusi, dan konsumsi itu semua dikendalikan oleh Jepang. Oke, selanjutnya pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Oke, di sini dalam bidang pendidikan Indonesia mengalami kemunduran dibanding masa Belanda, karena pada masa Belanda Indonesia itu punya 199 cabang taman siswa. Taman siswa itu kayak sekolah. Jadi dulu ada 199 taman siswa di seluruh Indonesia, tapi ketika Jepang datang, taman siswa kita hanya tinggal 59 cabang. Hal ini dikarenakan berkurangnya guru. Jadi guru itu banyak berkurang. Karena apa? Karena kebanyakan guru digunakan Jepang untuk bekerja di tenaga administrasi atau kantor pemerintahan. Lalu selanjutnya kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan. Ini yang pertama, mereka punya 3 prinsip. Prinsip yang pertama dalam bidang pendidikan adalah kembali melakukan keseragaman dan persamaan untuk semua kelompok etnik sosial. Jadi di sini kalau pendidikan itu terdiri yang pertama dari jenjang pendidikan dasar selama 6 tahun, dan semua etnik atau semua kelas itu bisa ikut sekolah. Hal ini ada dampak positifnya. Karena apa? Karena kalau zaman Belanda kan yang boleh sekolah cuma kalangan tertentu, sedangkan pada zaman Jepang ini dipersilahkan asal dia memang bisa sekolah. Artinya apa? Artinya keluarganya sudah bisa memenuhi permintaan hasil panen. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah menghapus pengaruh Belanda dari sekolah dan menjadikan unsur Indonesia sebagai landasan utama. Jadi semua tulisan-tulisan atau semua buku-buku Belanda itu diganti menjadi tulisan-tulisan yang berbahasa Indonesia. Lalu selanjutnya, lembaga pendidikan digunakan juga sebagai alat untuk memberikan doktrin kemakmuran Asia Timur Raya. Jadi di bawah pimpinan Jepang, kurikulum itu diminta untuk memasukkan pelajaran bahasa Jepang menjadi mata pelajaran yang wajib. Jadi wajib mempelajari bahasa Jepang dan juga adat istiadat serta semangat Jepang. Tadi yaitu semangat Hakko Ichiyo. Itu wajib diajarkan kepada anak-anak Indonesia. Lagu dan olahraga bercorak Jepang juga diajarkan di sekolah. Lalu selanjutnya, kantor-kantor pemerintahan pun diminta untuk menggunakan bahasa Jepang sebagai bahasa sehari-hari. Di sini Jepang juga mempunyai beberapa kebijakan dalam pendidikan Islam, di pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah mengubah kantor for Islamic Zaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi. Sumubi ini yang dipimpin oleh tokoh Islam yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi mengubah suatu kantor yang punya Belanda yang dipimpin oleh orang Cina diganti menjadi kantor yang dimiliki oleh orang tokoh Islam yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Oke, selanjutnya untuk pendidikan Islam di sini Jepang juga memberi bantuan untuk mengadakan kunjungan ke pondok pesantren. Jadi untuk menarik simpati karena diketahui orang Indonesia kan banyak muslimnya, jadi makanya dia nyari perhatian dengan mengadakan kunjungan ke pesantren-pesantren. Lalu selanjutnya memberi dukungan untuk membuat yang namanya Barisan Hizbullah. Barisan Hizbullah ini adalah latihan dasar semi militer bagi pemuda Islam di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Arifin. Jadi dipersilakan pemuda-pemuda muslim untuk membentuk yang namanya Hizbullah. Lalu selanjutnya mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah pimpinan Kiai Haji Wahid Hashim, Kahar Muzakir, dan juga Muhammad Hatta. Oke, dampak positif pendidikan pada masa Jepang ini adalah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi dulu kalau kita keseringan pakai bahasa Belanda, dengan datangnya Jepang kita mulai terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Jadi bahasa Indonesia itu mulai diajarkan di kelas 3 sekolah rakyat hingga ke perguruan tinggi. Oke, selanjutnya pengerahan Romusa. Jadi Romusa ini sebenarnya mirip seperti kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda. Lalu Romusa ini tadinya mempunyai aturan kalau Romusa ini harus berusia sekitar 16-45 tahun dan juga harus mengikuti perekrutan dari Naimubu. Jadi Naimubu ini adalah Departemen Urusan Umum. Jadi kalau mau merekrut Romusa harus isi formulir dulu di Departemen Urusan Umum. Namun pada kenyataannya karena Jepang butuh Romusa dalam jumlah yang banyak, akhirnya Jepang
benar-benar memaksa setiap orang untuk masuk ke dalam Romusa. Untuk menjadi Romusa. Nah, hingga akhirnya dampak dari karena banyak orang dijadikan Romusa, maka akhirnya hampir semua laki-laki yang sehat fisiknya itu harus bekerja sebagai Romusa. Sedangkan yang tinggal di daerah itu akhirnya yang tinggal di desa-desa yang menjaga sawah itu hanyalah kaum perempuan, anak-anak serta laki-laki yang cacat atau yang kurang sehat. Karena apa? Karena Jepang membutuhkan Romusa sebagai pekerja sukarela yang mampu berjuang secara mati-matian untuk membela Jepang dalam perang Asia Timur Raya atau untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alamnya. Oke, sampai sini untuk Jepang. Kita bahas materi selanjutnya yaitu organisasi pada masa Jepang minggu depan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.